kembali berlima. Sebelumnya bertiga, sebelumnya berlima, sekarang kembali berlima lagi. Saya Johan untuk vokal, terus ada Fajar gitar, ada Ewin drum, ada Dipo bass, sama ada Rodi di gitar ini. Oke, tadi kan udah cerita dikit ya tentang sejarah dari mobil ini itu terbentuknya kapan, terus udah berapa lama. Tapi mungkin soal kalian ini mobil ini udah ada rilisan tuh udah ada berapa sih sebenarnya? Oke, terima kasih ya sebelumnya saya Ado atas partisipasinya, kehadirannya teman-teman media. Oke, untuk pertanyaannya berapa rilisan fisik? Jadi selama perjalanan mobil ini itu seingat saya ada 3. Pertama EP tahun 2007 ya, kira-kira tahun 2007 itu EP pertama kita ada 4 lagu kalau nggak salah ingat, dan namanya Universal Instant. Dan itu EP yang benar-benar ini yang kita bikin sendiri, covernya bikin sendiri, ngeprint sendiri, dan juga nyetak burning sendiri, dan itu benar-benar di DIY ya kalau kata anak zaman sekarang gitu kan. Dan itu juga lumayan, kita bikin 100-an, 200-an kopi saya masih ingat. Terus sekarang album kedua, album pertamanya 543, makanya tadi Jackie bilang kita sebelumnya bertiga, balik lagi ke berlima. Jadi album pertama itu 543, itu merupakan sedikit cerita tentang produksi atau kreativitas di album pertama. Dari kita lagi bikin berlima, lama-lama mulai keluar satu persatu sampai akhirnya bertiga. Dan akhirnya semua rilisannya itu kita package di album pertama yang namanya 543. Dan sambil berjalannya waktu, akhir tahun 2025 kemarin kita selesai produksi dengan formasi sekarang ini berlima lagi, makanya itu salah satu kenapa nama albumnya New Journey Begins, karena filosofinya ini menjadi satu perjalanan baru mobil ini. Dan mungkin dulu mobil ini dikenal bandnya yang cover satu band Britpop lah ya, dan kita mau mulai inilah karyanya yang mobil ini yang kita mau bawa sekarang, seperti itu ceritanya. Ayo sampai mananya? Oke. Keliling. Bagus dulu lah. Selamat sore sebelumnya, selamat buat tulisan EP mobil ini. Gue Jeko dari Rockstar Max. Kan ini kan judul albumnya New Journey Begins ya kan. Berarti kan perjalanan baru yang dimulai ya. Tapi kenapa kalau gue tadi googling itu covernya nggak memandangkan masing-masing foto personil gitu kan? Karena kan di era sekarang kan kalau nggak muncul nggak akan kan persaingan juga ketat gitu kan. Kenapa memilih yang seperti kayak band-band zaman dulu yang istilahnya adanya di dalam fotonya gitu kan? Kan ini kan ada yang mungkin strategi apa gue juga nggak tahu. Cuma kan kalau untuk memperkenalkan ke anak-anak yang belum tahu kalian atau yang jenis yang belum tahu Britpop itu kan kayak siapa nih gitu, mungkin itu lagunya enak banget tapi siapa gitu kan, orang kan akan jadi pertanyaan kenapa memilih yang itu gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kayaknya ini gue jawab. Gue yang juga sih. Jadi cerita dari album kedua, desain dan segala macam foto dan dalamnya. Pertama dari awal album ini tuh bikin sebenarnya dari balik dulu ya. Kita tuh agak-agak nggak mau masukin foto-foto pribadi awalnya. Makanya di EP pertama tuh kita nggak ada foto. Terus masuk ke album pertama tuh juga sebenarnya nggak mau ada foto. Cuman tadi saya pikir juga sama pemikirannya. Kita kalau nggak ada foto gimana bisa profiling ataupun introduce gitu kan? Tanpa pengetahuan mereka, gue masukin nanti foto di album pertama. Gitu. Nah di album kedua juga sebenarnya idenya adalah karena New Journey Begins dan foto-fotonya itu banyak foto perjalanan lah ya, foto-foto fotografi di street, di jalan raya atau apa. Filosofinya itu merupakan bagian dari suatu bentuk atau visual dari perjalanan itu sendiri gitu. Dan kenapa kita nggak pasang muka kita, foto kita di depan cover ya, itu juga tadi konsepnya juga kayak mau nggak terlalu publish ini kita sih sebenarnya. Jadi kayak maunya sih seperti masih kayak mobil ini kayak misteri lagi.
dan ya memang kita juga pemikiran kita, eksistensi kita cuma mungkin kita masih ada gitu kan, dan teman-teman yang lama juga masih kenal ini, jadi nggak terlalu mengejar market ataupun segmen anak-anak skena yang sekarang gitu ya, kalau orang bilang kan sekarang skena. Jadi tapi tetap di situ kita masukin ada foto kita juga di dalam cover supaya tadi supaya juga tidak hilang identitas. Jadi nggak hanya ada cerita dari foto-foto yang ada, tapi mobil ini itu siapa sih? Apalagi personil baru gitu kan, ada personil baru dan ini harus diintroduce, makanya tetap ada foto di dalamnya gitu. Itu sih kira-kira jawabannya. Apa nggak mau diakalin nanti dibikin di video musik atau video klip gitu? Sedang dalam pemikiran berterima. Aman. Nggak mau ya, emang sengaja gitu ya? Emang sengaja nostalgia ya? Bagian lagi. Aman. Sunanya kasih dulu dari Selamat ya atas albumnya. Ini kan udah 22 tahun ya. Tadi satu mini album bulan album. Nah, secara nggak langsung itu 2 tahun itu karya banyak ya. Kenapa cuma 2 album dan mini album? Terus kayaknya rata-rata satu bahasa Inggris. Kamu nggak percaya diri dengan bahasa Indonesia? Yang ciptain. Mayoritas yang bikin liriknya. Pertama, jelek gue kalau nyanyi bahasa Indonesia. Enggak sih, sebenarnya gini, kalau dari gue juga ketika gue nulis itu, kayak bukannya nggak bisa ngerangkai atau nggak bisa nulis bahasa Indonesia enggak, tapi biasanya gini, gue kalau bikin nulis itu mulai dari nada pertama. Jadi ketika gue bikin materi, gue kasih ke pacar itu pasti yang cuma humming atau segala macam. Nah itu ngambil nada, ngambil suara vokal pertamanya itu pasti Inggris. Ya udah kelanjutannya jadi Inggris terus, itu sih awalnya. Kalau untuk yang 22 tahun kita segini, jadi sebenarnya di tahun ke-10 itu kita off, kita vakum karena ada kesibukan masing-masing. Saya juga yang di luar, nggak di Jakarta, terus juga Fajar juga sibuk, jadi ya kita baru mulai lagi di 2019. 2 kali hiatus 2012, terus kembali lagi 2018. Ya, dan itu pun juga masih Muncul tenggelam. Masih yang cuman mau ngapain ya kita gitu ya, tapi cuman ya udah coba lagi, terus materi-materi lama coba dikeluarin lagi gitu, akhirnya kita lah punya album yang 543 ini. Mau nambahin tambahan juga. Jadi sebenarnya selama perjalanan album ini nggak cuma EP ataupun album ini, kita beberapa juga ada proyek kompilasi. Ada Sound of ini waktu itu pernah kita juga, cuman saya nggak tahu kelanjutannya. Terus ada juga sama Tamborin Record, sama Bang Andra Festival Air, dan juga teman-teman ada yang konsernya juga. Terus ada apa lagi? Ada beberapa proyek kompilasi sama teman-teman yang sangat dengan ya. Dan juga kita rilis single sebenarnya. Jadi sebelum 543 itu banyak single gitu kan. Dulu pernah join ke Independent Music Portal. Di situ kita fokus keluarin single, akhirnya ada sekarang udah mulai digital, kita fokus ke single digital, baru materi-materi lama kita package ke dalam satu album tadi gitu. Jadi albumnya itu baru 2024 akhir selesai album yang pertama. Terus baru mulai 2 tahun ini lah produksi album. Ya, gue Eko dari Presiden lagi. Selamat dari sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan, salah satunya apa sih bedanya album yang sekarang sama yang sebelumnya dari konsep lirik maupun konsep musik. Nah, terus untuk album ini kan sebelumnya ada info bahwa band ini pernah jangan cover lagu yang di pop. Iya. Untuk di album ini sejauh apa pengaruhnya yang selama ini kalian udah berapa tahun lakukan? Apakah kita berpengaruh untuk di album ini atau memang mau ditinggalin justru yang pernah dibayar terus untuk karya yang sekarang ini yang di album ini konsepnya begitu masuk ke industri
kalian punya ini nggak, udah punya pandangan untuk berada di posisi mana di industri? Karena kan di industri banyak band-band yang pernah masuk juga dari situ. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi perbedaan album pertama, album kedua itu dari sisi pertama dari sisi proses produksi ya. Jadi album pertama itu sebenarnya pernah dirilis beberapa singlenya itu atau lagunya dengan formasi yang berlima dan juga berempat gitu. Akhirnya kita compile, kita pengen bikin album deh kayaknya, nggak cuma single. Karena cuma bertiga dan pengen refresh, akhirnya di album ke pertama tadi 543 tuh gua mulai mengganti isian kayak isian bass, isian keyboard yang lama-lama dengan personil yang lama. Gitu. Karena untuk dirilis tapi pengennya refresh gitu kan. Dan ini di album 543 itu secara influence masih memang hip hop. Ada unsur dari Sweat yang kita ambil dan Oasis juga kita ambil juga gitu kan. Tapi kita pengen ngebedain dengan karya kita yang lama-lama kalau teman-teman media pernah dengar juga itu lebih ke apa ya, banyak ke clean-nya, banyak ke string-nya seperti itu. Karena waktu itu dengan adanya keyboardis dominasinya banyak keyboard gitu. Jadi ala-ala 90s itulah. Terus dengan di album pertama 543 bedanya apa? Nah, kita tuh nyadar banget kalau si keyboard ini jadi satu dominan gitu kan, dominasi di lagunya Mobil Mini. Dan dengan kondisi kita bertiga ini jadi kurang nih, bahaya kita kalau live dengan bertiga yang tanpa keyboard. Akhirnya gimana caranya kita bikin lagu yang sesuai dengan personil 3 orang gitu. Mulailah 543 itu yang banyak didominasi sama gitar-gitar drive yang agak yang kasar gitu kan, seperti Franz drive. Kalau dulu kan enggak, lebih ke clean grand pitch gitu. Mulai berubah. Nah, di album di New Journey Begins juga produksi juga sama dasarnya gitu kan. Tapi bedanya dengan ada member baru di sini, ada Robi kita sama Dipo di bass, akhirnya mereka yang sebenarnya merubah warna Mobil Mini gitu. Karena dari sisi kita kan juga nggak mau lagi sih sebenarnya bawain cover spesifik band. Kita cover masih oke gitu kan, tapi nggak, ya dulu kan Sweat ya, kita bawain Sweat aja terus gitu kan. Sekarang kita open, kita main apa ya, main Blur, kita main Blur gitu kan, kita main DJI, kita main DJI seperti itu. Jadi open aja sekarang sih, lebih influence aja gitu kan, tapi nggak langsung baku kita ambil semua jadi mirip mau itu gitu kan. Meskipun di salah satu lagu atau beberapa lagu kita ada yang ngomong mirip gitu kan, atau mengambil dari sana gitu. Nah, cuman bedanya dengan warna baru, permainannya Dipo, permainannya Robi itu sangat pengaruhin perubahan di produksinya atau di warnanya Mobil Mini, dan itu sangat signifikan gitu. Dan kalau teman-teman bedain pun di album 543 sama New Journey Begins itu juga sangat beda banget. Dan juga yang bikin membedakan di album 543 ini kita mencoba untuk banyak kolaborasi sama teman-teman gitu kan. Kita ada Adi Cumi kita bantu isi keyboard di lagu Let Me In, keyboard piano. Ada Mona juga isi backing vokal, ada Nur Fitrah juga itu yang bantu di isian live 108 ataupun di production, itu permainannya dari Fitrah seperti itu. Jadi salah satu strategi kita untuk bikin warna baru di Mobil Mini dengan member baru, dengan kolaborasi teman-teman. Kalau kita bertiga lagi ini, yakin hasilnya bisa sama gitu sih. Ya kira-kira gitu. Terus tadi yang Ada. gimana ya, sebelum positioning yang pengaruh hip hop tuh. Nah, sebenarnya masing-masing teman-teman di sini punya pengaruh kuat di masing-masing band hip hop ya. Gitu. Mungkin di Jeffy lebih dengan apa, dan gue juga plastik dengerin hip hop terus sih, juga dengerin Japan Rock juga ada, kayak dengerin lah Rubu gitu kan, atau enggak gitar Dewa Budana sih yang biasa ikut. Jadi memang sebenarnya nggak pure 100% hip hop banget gitu. Jadi masing-masing orang punya influence masing-masing yang kita package ke dalam warnanya Mobil Mini seperti itu gitu. Jadi tapi secara produksinya gimana ya biar tetap ada kesan
Britpopnya, karena kan kita memang berangkat dari komunitas Britpop kan, nggak mau langsung ya berubah gitu kan, kita enggak. Kita mau bikin warna musik sendiri, tapi memang pelan-pelan meninggalkan coverannya ya. Pada masanya akan meninggalkan, tapi pelan-pelan akan menuju ke musik yang baru. Makanya disinilah mulainya dari Future Bikin School gitu. Positioning tadi. Oh, Bang Stro. Iya, maksudnya masuk ke industri itu gimana positioning? Kalau industrinya kita belum pernah mikir atau nggak mau memikirkan untuk major. Gitu. Kita mau tetap di indie dengan alasan kebebasan ekspresi udah pasti. Terus dari sisi mobil mini sendiri kita mau ngebangun record label sendiri, makanya kita pakai mini record. Itu ini record label dari mobil mini. Dan itu nggak menutup kemungkinan akan band-band lain kita ajak main mini record. Jadi roadmapnya itu nggak cuma band, tapi kita mau kumpulin teman-teman yang satu visi untuk ngembangin musik independen, dan mungkin ke depan mini record itu jadi satu wadah buat kita sama-sama ngebesarin musik di Jakarta atau di Indonesia. Bang Stro dulu. Pak Edo. Lo nama dulu nih. Ini jawaban terakhir. Yang terakhir dia. Iya, Mas, sebenarnya terakhir. Pak Edo nggak Pak Edo? Yang pedes terakhir. Terus bermanfaat. Ya, saya Gunawan dari Sound Corner ya. Sama Komunitas Student sama mobil ini. Ya, proyeksi udah 2 tahun eksis terus lagi. Nah, tadi yang udah panjang lebar. Gue mau sisi produksi aja nih. Tadi kan influence pertama dari Sweat kan. Sweat. Nah, terus teman-teman masuk lagi baru mungkin dengerin yang lain kan. Nah, gimana? Gue mau produksi album baru ini seidentik mungkin dengan soundnya Sweat. Nah, itu apa ya? Maksudnya mau pikirin dari hulu ke hilir, dari rutin itu lo pikirin nggak seperti itu? Kayak apa? Itu satu sih. Gitu, mulai tahun muda gitu kan. Jadi dengan era tahun 90-an indis lah dulu bilang ya, yang masih recordingnya ya tolong lah apa, sekarang udah direct macam-macam, lebih clean. Tadi lu kan selalu clean, selalu digital, nggak analog ya. Jadi itu satu. Terus yang kedua nih ngeliat tadi emang idealisme lo berkarya, lo mau kata itu bilang apa? Mungkin berkarya. Ngeliat scene Britpop di Indonesia saat ini mungkin masih mikro ya, tapi kalau secara global melihat eksistensinya masih rame. Apa kalau ada promotor album Treopala gitu, nggak usah turun jauh Treopala sih, itu gimana dari terima kasih. Oke, thank you. Jawaban yang pertama dari gua, yang kedua mungkin dari di Kuartal Rocky itu. Mau ke Eropa kan? Oke, pertama dari sisi produksian musik, apakah mengejar banget identical dengan influence kita atau Sweat gitu kan? Pertama di album 543 gue ngejar itu sampai gue bela-belain beli Fox AC30. Gue juga udah coba ganti atau beli, pertama sih sebelum Fox AC30 gue pakai gitar tuh TR60, dia dari Tech 21. Nah itu gue ngulik banget gimana caranya biar sama gitu. Jadi memang ngejar ke situ gitu. Tapi sebenarnya nggak ngejar banget mirip identical, karena gue juga punya kayak beberapa kayak gitar idol lah di sini gitu. Salah satunya Angga Pesol Air itu idola gue. Jadi gue juga selain ngejar kayak gimana ya Richard Cox ya, gitu. Tapi gue juga kayaknya pengen main juga kayak Angga Pesol Air gitu kan. Selain juga gitar kerap gue juga kayak Deo Jana, gue pengen juga kayak gimana isi simpel tapi enak gitu. Itu gue dari banyak influence gua jadiin satu di dalam mobil mini. Makanya kalau dengerin mobil mini nggak terlalu sebut banget sih sebenarnya, nggak terlalu kayak Butler, nggak terlalu kayak Oax gitu. Kalau dilihat isiannya gua nggak mau ribet-ribet juga, udah nggak muda, udah nggak di prime time, cuma gitar yang simpel aja lah gitu. Dan tapi dari tone itu gua nggak cuma ngejar cuma cuek. Kalau dia dengerin paling juga bisa denger, oh ini kayak Oasis deh tone-nya. Pasti kalau teman-teman lebih detail dengerin nggak kayak Sweat banget. Tapi macam-macam tergantung lagu juga, dan gue lebih mikirin gimana enakin lagu, udah bukan dia tujuan dari bikin ya. Di album baru ini gue lebih mikir gimana enakin lagu dibanding gimana nyamain lagu kayak lagu siapa gitu di situ. Nah, Tapi rutinnya masih sama sekarang? kurang lebih masih sama. Masih sama.
cuman itu apa namanya ya diatur aja sesuai dengan kebutuhan lagu. Yang pertama tadi ya, terus yang kedua tadi tuh. Nah, yang kedua gimana motornya kayak apa? Robi ngomong nggak Rob? Sini aja kan gua ya, gua pengen ke Eropa gua. Gua pengen ke Eropa. Kami siap tuh Eropa kalau ada yang sponsor. Simpel, lugas. Ya, jadi kalau ada yang bermotorin kita Siap. Kalau tidak event apa di Eropa yang berkebutuhan? Nah, kalau ada yang sponsorin. Sebelum Eropa kita ngobrol Ya, sebenarnya kenapa? Jadi balik lagi pertanyaan tadi, kenapa lagunya bahasa Inggris? Itu sebenarnya juga kita mau expand ke sana juga. Jadi pendengar yang dari luar Indonesia juga bisa menikmati lah apa sih isian dari mobil mini ini, gitu kan, lirik-lirik yang disampaikan apa itu lebih universal. Orang kita kan udah pinter-pinter bahasa Inggris lah ya, apalagi anak-anak yang sekarang gitu kan. Ditambah lagi kalau kita dengan bahasa universal ini dengan Inggris ini kita bisa lebih mudah untuk mendengarkan juga pendengar di luar Indonesia. Jadi kalau ditanya siap nggak? Siap. Atau ada yang sponsorin aja permotorin siapa? Siap cuti juga, siap di kantor. Kan dari terakhir yang unik katanya mau melibatkan kolaborator lagi ya di kompilasinya. Ya gue berdebat sih, mau melibatkan mantan saudara Tina gitu. Emang dipecat? Ada yang mau kolaborator. Itu Japri. Kita bisa ngobrol lebih lanjut nanti tuh. Gue masih bisa. Ya pokoknya intinya ke depan mobil mini pun kita terbuka buat collab sama siapapun. Jadi pada suatu saat pasti akan gua kontak. Lu kayak gimana? Ini gitu deh, kayak ini cocok deh. Karena pasti akan gua tanya, lu mau nggak bantuin gua? Lu mau nggak isi ini? Pasti suatu saat akan ada lagi malah. Karena berkolaborasi itu ternyata menyenangkan. Nggak cuma kita berdua, tapi melibatkan orang-orang di luar itu enak-enak apa ya? Tadi dari 2004 kita produksi, kita nggak pernah tuh cuma berlima, berempat, bertiga gitu kan. Tapi ketika kita melibatin ini, hasilnya begini gitu kan. Dan itu unexpected gitu kan. Jadi kita mau benar-benar shocking, kok keren banget ya, hasilnya bisa begini ya gitu kan. Ya itu jadi salah satu yang membuka pikiran kita jadi open mind dan akhirnya ini emang asik sih kalau kolaborasi terus. Makanya juga di satu lagu, kita tadi ada satu lagi yang tadi kita bawain Resolusi Mimpi. Itu satu lagu dari almarhum Oki, itu dari drummernya Wish of Life, sempat juga dari vokalis Wish of Life. Dan sebenarnya mobil mini ini setengahnya Wish of Life. Makanya sebenarnya kenapa orang-orang atau band-band yang ada di sini kita undang, itu ada ikatan sebenarnya. Ada part mereka di perjalanan mobil mini, makanya kita invite dari The Silent Love. Prusta juga sebenarnya ada gitu kan, karena Prusta beberapa kali kita invite main di Great Life Fun, akhirnya kita ketemu kayaknya enak nih sama Prusta terus gitu kan. Terus Wish of Life karena part of mobil mini ini bagiannya adalah Wish of Life gitu. Dan di single itu buat Oki kita mau itu menjadi satu appreciate ataupun dedikasi kita untuk almarhum Oki, dan itu lagunya kita pakai buat sama-sama kita ya. Makanya tadi ada kolaborasi dengan Oki Wish of Life ya. Itu Oki-nya beda. Ada dua Oki di Wish of Life itu. Kita bisa apa namanya ngebawain itu lah. Karena itu waktu lagu ini dibuat, Wish of Life waktu itu lagi vakum, jadi nggak tahu nih lagu dimanain. Gitu karena ada kondisi itu, yaudah kita dedikasiin, kita bikin sama Robi, kita bikin sama Dipo, dia setuju, udah kita masukin ke lagu ini seperti itu. Dan jadi kedepannya pasti masih sih. Ya. Hai. Ya, kalau ditanya, saat ini gimana skena Britpop Indonesia? Dulu kan mungkin era SMA, rapid banget ya, 2000-an, 99, 98. Nah saat ini gimana nih untuk bangkitin lagi, atau regenerasinya lagi gitu dengan saat ini? Dari dulu ya, nanti tiap orang punya teori masing-masing. Pertama, kalau dari sisi gue melihat ini makin ramai lagi nih. Yang tadinya sempat tenggelam itu sama aja ya kalau namanya musik pasti muter kan. Dan ini saatnya kembali lagi nih. Kita bisa bilang kayak nggak tahu lah ini generasi ketiga atau keempat dari Music Fashion yang ada di Jakarta khususnya. Dan
ya gue appreciate banyak teman-teman yang bikin, ada Sektor Pop bikin, ada Bauti bikin, dan juga gue sama tim teman-teman dari Brilliant Fun, ada Desta, ada Mona, ada Daniel, juga kita sama-sama juga mau contribute untuk hidupin lagi komunitas ini. Makanya Brilliant Fun pun selalu bikin acara dan juga support buat launching multimedia juga seperti itu. Jadi sekarang tuh mulai kelihatan lagi permukaan dan rame ya. Dan yang gua MS itu juga banyak band baru dan ini bandnya keren-keren sih. Maksudnya bener-bener band baru, literally secara umur baru ya. Secara umur personilnya baru, masih Gen Z ataupun di bawah kita, dan itu keren sih. Jadi gua makin semangat juga untuk band saat ini karena banyak line up ataupun teman-teman band yang lain. Itu dari gua. Kalau dari lain iya sama sih juga kayak apa yang Fajar bilang. Di skena sekarang kayak musik-musik indie pop juga lebih keren lagi gitu kan. Jadi sebenarnya itu juga pacuan juga buat pemimpin ini. Bisa nggak kita beradaptasi dengan skena yang sekarang gitu kan. Kita nggak terpaku dengan apa yang pernah kita bikin. Kita juga bisa influence dari band-band sekarang gitu kan. Mau itu dia Dream Pop atau apapun gitu. Tapi kalau buat gua indie pop di Jakarta khususnya maju banget karena banyak muncul dari dulu ada teman-teman lama mungkin dia hidup lagi di band barunya, dan itu yang nuansanya beda, nuansa yang belum pernah kita lihat sebelumnya tapi kita pernah ngerasain itu gitu. Dari gue sih ada dari pop Oke, closing. Bang Stro, Bang. Ini istilahnya deh. Oke. Nah, Kaya apa nggak pakai? kalau pertanyaannya, kalian itu udah ganti personil ya? Ada transformasi apa nggak sih yang kalian tawarkan di karya terbaru? Terus sejauh apa kalian mengikuti perkembangan musik ya? Di situ perbedaannya ada kayak Oasis dengan 90-an atau usia 39 sekarang udah mulai berkembang. Apakah kalian masih bertahan di era 90-an atau masih itu? Dan yang kedua adalah dari wawancara itu agak kontradiktif ya, dari kalian ngomong tidak ingin terlalu terkenal, tidak terlalu biasa di sini aja, tapi di sisi lain kalian bikin press con, terus kalian bikin show luar negeri, itu agak sangat tidak relevan kayak gitu. Harusnya mungkin itu yang membuat kalian beberapa kali harus kalian tidak punya keinginan untuk berjuang menjadi entitas yang layak dipertahankan. Mungkin itu saya minta dari alasnya, karena semua musisi, semua kreator, musisi, semua seniman ya, selalu ingin membuat karyanya itu lebih dikenal. Kalau cuma dikenal teman-teman dekat kayaknya nggak usah ngeband aja ya, nggak usah berkarya gitu. Itu sebenarnya mungkin ini yang buat kalian ya itu beberapa kali itu sudah kali, karena jadi tidak punya geliat untuk membuat karya yang buat orang terkenal. Jadi kalian nggak ingin terkenal rasanya, itu agak kontradiktif ya. Seniman nggak ingin terkenal tuh kalau satu karyanya seharga 1 miliar itu nggak apa sih ya. Nah, itu aja sih berdua. Oke, nah, sama transformasi. Jadi tadi ya kurang lebih jawabannya sama seperti tadi udah bilang ya. Jadi dengan adanya perubahan personal itu otomatis juga akan merubah juga musik mobil ini seperti apa. Terus dengan adanya kolaborasi juga pasti akan merubah musik mobil ini seperti apa kayak gitu. Dan kalau dibilang tadi ada kontradiktif untuk masalah exposure ataupun kita mau sampai posisi level apa gitu kan. Sebenarnya begini, kalau kita lihat kita ini kan dasarnya tadi kita bukan band major yang benar-benar kita disupport dengan ekosistem yang besar seperti itu. Kenapa tadi bilang kontradiktif? Kenapa pakai press control segala macam? Karena kalau menurut saya pribadi ini adalah rangkaian dari sisi produksi, gitu kan. Kalau cuman bikin rilis selesai itu bukan produksi, jadi nanggung, gitu. Gua sih terserah mau itu laku atau enggak. Yang penting gua rilis dengan proses produksi yang benar. Gua udah produksi dan ini hasil gua harus ada yang gua show, suka apa suka, laku nggak laku itu urusan belakangan. Dan mau itu nanti laku keluar negeri atau enggak juga itu urusan belakangan. Tapi ini adalah produksi yang benar. Karena kenapa? Karena itu proses.
kalau kita ngomongin pekerjaan itu adalah bagian dari SOP. Gua harus rilis, harus ada visinya, gua harus press con dengan banyak ataupun sedikit teman-teman media yang datang, dan gua nanti akan step apa itu pembelajaran. Karena kenapa? Di album yang pertama pun kita nggak ada press con. Nah itu salah satu evaluasi. Gitu, evaluasi mobil mini secara musik evaluasi apa ya? Oh begini kita kadang collab deh ya. Wah ini kita press con lu, ini kita bikin launching gitu kan, itu namanya evaluasi. Dan itu juga nanti kita selain launching kedua ini, album kedua, evaluasi apa ya gitu kan yang kira-kira mendewasakan itu kita, dan juga tadi seperti yang gue bilang, ini gak cuma kelanjutannya cuma di band, karena dari sisi kita sendiri pun mau tadi ada mini recording tadi kan, ya mungkin top kita bukan jadi film mini band yang terkenal, tapi mudah-mudahan kita bisa menjadi satu label yang bisa menaungi teman-teman band indie yang mau berjuang sama-sama mini record. Itu juga salah satu visi ke depan. Jadi nggak melulu harus terkenal nih ke Eropa nih atau segala macam, itu emang bukan goal utama kita. Tapi ya harus update mas. Mas Batu tadi saya katakan sejauh apa Anda update dengan distribusi. Tadi ngomong juga kita bukan label yang punya dana besar. 10 tahun terakhir di Indonesia didominasi artis-artis indie yang berbeda sendiri, dan itu label-label perkembangan, bahkan di Ami Music Award beberapa tahun terakhir itu didominasi oleh indie yang karena mereka punya semangat, dia punya tujuan, punya fokus, dia punya karya yang dia yakini, bukan hanya untuk Indonesia. Produksi itu benar harus nomor satu, tapi yakini sekedar saya lihat bahwa update adalah itu ya. Jawaban saya tadi kebetulan apakah kalian masih main dan masih sudah buang kita di sini? Enggak. Apakah itu memang? Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Sekarang band udah 80-an udah naik lagi ya 80-an. Nggak apa-apa, tapi apakah kalian masih bertahan di itu aja? Apakah memang semangat baru harusnya ada bara kecil yang buat bara itu jadi terbakar? Itu sih. Begitu aja mas. Oke, thank you. Jadi kalau pakai banget dengan katakan stigma 90s sound atau enggak, ya tadi kita pengen menyesuaikan dengan pengen cara juga gitu kan. Meskipun masih pada tujuan sebenarnya nggak banget kayak musik mobil ini, nggak banget 90s banget atau apa gitu kan. Tetap ya itu tadi cara, memang gua ada cara untuk update, cara salah satu update-nya itu tadi dengan kolaborasi. Karena kalau nggak kolaborasi gue nggak bakal update, gue ngerasain gitu. Itu betul gue ngerasain dari judul. Makanya salah satunya kolaborasi deh, gue juga pengen tahu eksternal ini dalam proses kreatif mobil ini akan membuat mobil ini seperti apa. Dan gue juga salah satu orang yang tipikalnya maunya sih update terus gitu kan. Makanya itulah kita berusaha untuk produksi terus, dan tadi produksinya yang sesuai dengan ideal seperti apa. Itu yang pengen kita jalani gitu.